Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita percaya saudara, Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Urapannya itu ajaib, memulihkan setiap kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah. Tonight
pengertian kepada kami. Roh Kudus yang memberikan terang dalam setiap hati kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan tidak ada yang tertutup Tuhan, yang tidak dibukakan bagi kami. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan, yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Tapi semuanya itu Tuhan boleh dibukakan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami dapat mengetahui Tuhan betapa agungnya Tuhan, kasih-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami katakan Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan urapi dengan urapan yang khusus yang selalu baru setiap harinya, sehingga kami Tuhan boleh menerima setiap firman Tuhan pagi hari ini dengan sukacita, dengan penuh percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Langsung aja buka firman Tuhan ini di dalam kitab Wahyu, karena ini agak panjang. Kitab Wahyu pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, berdapat ya, itu gampangnya di paling belakang. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-Nya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hamba-Nya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan yang ketujuh, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia juga, dan melihat Dia juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam keteguhan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dan dari emas, dan di tengah-tengah dian itu, kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang
panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat." Puji nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan ini yang sangat panjang, tetapi ini berkenaan dengan gereja di tempat ini. Antara lainnya banyak ya gereja di seluruh muka bumi, tapi pada khususnya tentunya Tuhan akan memperhatikan gereja di tempat ini. Maka ini yang sangat panjang. Sebab saya akan katakan dulu ini di sini ya. Di sini dikatakan ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita tahu bahwa kita hidup saat ini di zaman akhir atau akhir zaman, tapi sebenarnya zaman udah akhir zaman, tapi udah zaman udah akhir begitu ya. Udah nggak lama lagi sebetulnya kedatangan Tuhan ini. Makanya kita sebagai jemaat di tempat ini, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sendiri sebetulnya begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita sekalian di tempat ini. Dia membimbing kita dari permulaan waktu sekian tak puluh tahun yang lalu, pada waktu doa pagi itu telah disingkapkan, tapi saya pribadi waktu itu belum terlalu mengerti apa yang Tuhan inginkan. Lalu baru sekarang Tuhan singkapkan untuk gereja di tempat ini ya. Setelah itu kalau pasal itu dirangkai itu menjadi satu rangkaian yang sempurna, yang mana itu yang Tuhan inginkan kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kedatangan Tuhan di awan-awan itu, kiranya kita semua dapat diangkat. Amin. Karena begini, kalau ada yang enggak diangkat sampai tidak diangkat karena mengabaikan firman ya, karena juga tidak mengasihi Tuhan dan tidak juga mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Karena itu sudah sering kali dan berulang kali diberitakan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama kita manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu sebetulnya yang Tuhan inginkan dari kita sekalian, dan tentunya itu menyangkut kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa kerendahan hati kita juga nggak bisa mengerti apa-apa tentang firman. Jadi kita harus rendah hati, kita harus menyadari diri kita bahwa kita ini sebetulnya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nggak juga tahu visi kita ke depannya bagaimana kalau Tuhan tidak singkapkan. Ya, tetapi karena Tuhan itu mengasihi kita sekalian, Dia begitu baik kepada kita sekalian, saudara dikasih Tuhan. Dia singkapkan, ya, Dia bukakan apa yang menjadi rahasia-rahasia, dan tidak ada rahasia bagi kita sekalian. Ya, tinggal bagian kita itu mau tidak melakukan, ya, seperti apa yang tertulis di dalamnya. Ya, jadi menuruti itu melakukan, ya, apa yang telah tertulis di dalamnya. Ya, jadi kalau kita mau melakukan itu, niscaya kehidupan kita
rohani kita. Jadi memang setelah ini kita tahu banyak yang sibuk dengan pekerjaannya, cari uang, etc. Itu tidak salah, tetapi juga kita harus jangan lupa bahwa pada akhirnya kalau kita diangkat hidup-hidup. Tetapi kalau kita mati, ya lebih dulu sebelum pengangkatan itu terjadi, ya sampai di situ, gitu kan? Apa artinya kita ini lalu selanjutnya tuh di sorga tuh kita, kalau kita percaya, saya yakin saudara semua percaya Yesus masuk sorga. Tapi kedudukannya tuh di mana, gitu ya, dan sebagai apa? Tapi itu terlalu panjang untuk disingkatkan, nanti aja kalau itu terlalu panjang banget. Ya jadi tetapi itu ada kedudukan. Kecuali bagi orang yang sampai hari ini tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, disobey, sebodoh amat, hanya rutinitas yang dilakukan, itu hati-hati. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan kasih Tuhan juga, supaya saudara itu bertobat kalau ada yang demikian, karena saya tidak menginginkan satupun, Yesus tidak menginginkan satupun di antara kita itu yang binasa. Dia menginginkan kita itu semua diangkat sebagai pengantin Kristus. Amin. Nah, itu yang sebetulnya kerinduan daripada Tuhan, dan saya sebagai hamba Tuhan juga sangat merindukan hal itu. Jadi kita tuh jangan abai lagi, tapi kita harus sungguh-sungguh. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri apabila kerohanian kita tuh masih kanak-kanak, misalnya masih sering tersinggung, masih tersering apalah macam-macam yang aneh-aneh kadang-kadang, ya yang tidak pada tempatnya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena seharusnya kayak gitu tuh sampah sudah harus hilang. Amin. Kita harus justru membina rohani kita. Dan jangan lupa bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam tubuhmu ada bait Allah yang kudus, roh Allah yang kudus yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Amin. Nah, kalau ada itu yang Tuhan berikan bagi kita, kan kita harus pelihara tubuh kita, ya. Jadi kita bisa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, ya, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kan ada roh Allah itu di dalam tubuh ini, dan kita pelihara tubuh ini juga, ya, seturut dengan keberadaan roh Allah itu tadi, ya. Maka itu saya sesadar-sadarnya, kalau tidak ada penyingkatan seperti kayak gitu dari dulu, sebetulnya itu saya juga mungkin udah nggak bisa berdiri di sini, ya, karena juga mungkin udah ikut-ikutan aja sama yang lain gitu, dan apa. Tapi puji Tuhan bahwa saya masih bisa berdiri di tempat ini, masih tetap bisa. Buat saya sendiri itu satu surprise. Karena apa? Karena dulu waktu disuruh doa pagi saya juga nggak ngerti terus terang. Tapi kami mau taat sama Pak Gembala. Kami mau taat, lalu kami sekarang dipermudah. Kami kita semua mendapat kasih karunia demi kasih karunia, karena Dia akan terus menuntun kita melalui para malaikatnya. Malaikat di sini, ya, kalau kita ini saya bacakan saya katakan aja di malaikat. Dan itu juru jemaat ini sebetulnya itu bisa sungguh-sungguh malaikat, tetapi juga bisa hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, sebagaimana zaman dulu itu Nabi Musa dan Nabi Ilya. Itu kan seperti malaikat, ya. Kalau dia mengatakan sesuatu, itu terjadi. Apapun. Kalau dia katakan apa saja, misalnya ada nggak turun hujan, dia suruh hujan itu turun, hujan itu turun. Selama hamba Tuhan itu tidak mengatakan berhenti, dia nggak akan berhenti itu hujan. Jadi apapun yang dia katakan itu terjadi. Luar biasa, ya. Jadi seperti malaikat itu, ya. Dan puji nama Tuhan, kalau gereja kecil kita di tempat ini itu Tuhan care, ya. Tuhan peduli gitu. Tuhan peduli. Pernah saya tanyakan pada Tuhan dulu, udah beberapa waktu yang lalu, saya pernah bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan
gereja kok jemaat sedikit gitu ya, kok nggak beratus-ratus gitu ya Indonesia. Terus karena gini, bukan apa saudara, kami sebagai hamba Tuhan itu takut ada salah. Ya, kalau kami bersalah kan kita harus minta ampun dong, supaya kita bisa memperbaiki diri, oke? Supaya apa yang Tuhan inginkan itu bisa terjadi. Tapi Tuhan tidak jawab itu. Tuhan katakan di dalam Lukas, ya. Kita sebentar lihat supaya saudara agak mengerti. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 32, Tuhan katakan begini, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Tuhan memberikan kerajaan itu. Maka waktu dulu saya didorong untuk cari kerajaan Allah, saya kebingungan, Tuhan kerajaan Allah yang kayak apa gitu, yang bagaimana dan bagaimana gitu dicarinya, bagaimana aja saya nggak ngerti gitu terus terang. Terus saya merengek Tuhan, tolong saya mau, tapi caranya gimana? Terus Tuhan pimpin, sebagaimana saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dan Dia tetap memimpin kita. Dan waktu Dia katakan ini, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi saya katakan juga pada Pak Gembala, jangan kecil hati kalau jemaat kita tuh nggak terlalu aduhai banyak, bukan, karena memang bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan pribadi lepas pribadi, ya, ini tumbuh imannya kuat, ya, rohaninya kuat dan imannya teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang dihadapi dia bisa menghadapi itu dengan berkemenangan, amin. Karena hanya orang yang berkemenangan yang jadi pengantin Kristus nantinya kan, ya kan, yang berkemenangan. Ini kalau yang kalah melulu masih mesti belajar lagi kali, ya. Tapi itu jangan terjadi saudara, jangan sampai terjadi, karena itu akan masuk ke antikris nantinya. Ya, kalau saudara ikutin berita-berita itu memang betul. Tahun 2030, karena gini, Tuhan selalu mengungkapkan dan menyingkapkan rahasia bagi yang nggak percaya, tapi bagi yang percaya itu Dia singkapkan dan Dia ungkapkan. Bagi kita yang percaya itu Dia akan singkapkan, gitu. Ya, jadi bagi orang Tuhan Yesus datang seperti pencuri, bagi kita tidak. Kita akan tahu kapan Dia datang. Tapi bukan persisnya tanggal, bukan itu. Tetapi kita tahu bahwa Dia tuh bakal datang. Lama apa, masih lama atau udah dekat. Itu kita ada. Kan ada bait Allah. Amin. Dia mimpin kita gitu. Maka ini harus dipelihara. Tubuh ini harus dipelihara. Di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, kesetiaan, ketaatan, etc. Ya. Sehingga kita tuh peka juga. Kalau nggak kita nggak peka. Waktu Tuhan memimpin kita nggak peka, kan jadi kita ketinggalan. Tapi kalau kita peka, kita jadi tahu, kita tahu dari kerajaan Allah, ya. Jadi kita, ini kan yang saya katakan, ini perihal kerajaan Allah, saudara. Perihal kerajaan Allah. Jadi artinya begini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kerajaannya, amin. Karena kan tadi di kitab Wahyu kan disinggung tentang kerajaannya, ya. Di ayat 6 kan dikatakan begini, dan yang telah membuat kita, dan ini udah saya baca di ayat 5 aja dulu. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kalau sudah ingat di dalam Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 itu kan dikatakan bahwa kita ini imam yang kejani, ya, bangsa yang kudus, ya. Nah, jadi kan itu kan juga udah lama ya diberitakan. Jadi kita mesti sadar diri bahwa kita ini sebetulnya yang dikehendaki itu sebagai imam-imam yang rajani. Imam itu yang melayani, rajani adalah seorang raja itu berkuasa.
berkuasa. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh, soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Amin. Itu kerajaan Allah. Jadi tetap ada kuasa. Jadi anak-anak Allah ini ada kuasa. Jangan sampai ada yang sakit. Kalau sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara berdoa dengan tekun sampai saudara disembuhkan. Jangan menyerah. Karena pengantin Kristus nggak lucu kalau dia sakit. Mau diangkat sakit apa pengantin? Terus pengantin pria diemin aja gitu, pengantin wanitanya mau ada perjamuan perkawinan anak domba terus dibiarin sakit, kan enggak kan? Logikanya kan enggak. Amin. Saya percaya banget. Maka saya masih berdiri tegak di sini ya, teriak-teriak saya masih kuat. Kenapa? Saya yakin bahwa di dalam bait Allah, di dalam tubuh saya ada bait Allah yang kudus, saya menghormati itu. Maka saya pelihara apa yang dia berikan. Hal tentang kekudusan, hal tentang kebenaran saya selalu mengemban itu saya lakukan. Saya tanpa takut sedikit pun. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi apa? Enggak jadi karena jadi tua terus jadi heboh gitu. Enggak perlu, saudara. Kita anak-anak Tuhan enggak perlu jadi kayak gitu amat juga sih. Ya, karena saya sedih gitu kalau melihat orang-orang yang merasa sudah tua lalu mesti nggak ada guna gitu. mesti nggak ada guna ya, ntar sakit ini sakit itu apa dan apa enggak. Maka di COVID ini juga umur 65 tahun baru boleh di sini, nggak boleh kan? Saya pikir memangnya yang ini saya nggak tunduk dengan itu. Kebetulan Pak Gembala juga suruh saya, ya. Jadi itu ada Roh Kudus pemimpin. Kok secara manusia udah nggak boleh berdiri di sini, udah tua? Apa? Rentan. Apanya yang rentan? Kalau Roh Kudus itu memberikan kita kesehatan, kekuatan yang prima, apa? Segala COVID nggak juga kelihatan, lalu itu juga banyak tingkah. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak itu. Ya bukan kita tuh menantang, bukan, tetapi tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin. Halo si ibu. Ibu siapa nih? Pauline. Oh ya. Udah lama si Ibu Pauline. Ibu Pauline kan juga suka kesini kesana gitu ya. Tapi kan ibu dipelihara Tuhan ya. Sehat sampai sekarang ya Bu ya. Gemuk, aman masih berjaya gemuk lebu. Puji Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Dan semua di tempat sini Tuhan pelihara, tidak ada yang sakit. Meskipun kalian, saya lihat di foto habis jalan-jalan gitu, ya. Udah 2 kali saya jalan-jalan bersama-sama. Oh, indah banget, glory. Saya senang banget dari foto itu. Bahwa kalian tuh jalan-jalan, menghirup udara segar, menikmati apa ciptaan Tuhan di pegunungan. Tanam-tanaman, pohon dengan udara yang segar. Saudara dipelihara Tuhan luar biasa. Saudara sangat dikasih oleh Tuhan. Amin. Begitu luar biasanya Tuhan mengasihi kita, saudara. Jadi jangan mengabaikan, ya, jangan mengabaikan firman. Saudara terima firman ini dengan ya dan amin. Ini kita sampai jam berapa? Ini sore. Soalnya ini saya langsung aja ya. Ini agak tolong janji saya di sini. Saya akan kasih tahu saudara. Ya tadi kita udah baca. Tapi apakah ada di antara saudara yang menyadari ini atau tidak, kan itu masih tanda tanya. Di dalam ayat yang ke-10 saya bacakan. Pada hari Tuhan, ini Yohanes ya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat, ialah ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 ya, jemaat. Ke-7 jemaat di sini. Lalu aku berpaling
untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Artinya apa nih? Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Berpaling itu memberikan perhatian. Berpaling, kalau tadi repot dengan dunia melulu, kan kita berpaling kepada firman Allah yang hidup ini, yang akan menolong hidup kita selanjutnya dan masuk di dalam kekekalan. Amin. Itu tujuan Tuhan sebetulnya. Dan setelah itu dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang, saudara perhatikan ini. Ini sebetulnya Yesus Kristus sendiri. Kalau saudara pengen melihat wujud Yesus, ya, meskipun ini saya katakan wujud Yesus, tapi sesungguhnya dia bisa seperti menunjukkan, karena dia kan Allah yang sangat luar biasa berkuasa. Dia bisa ya pada umumnya dia seperti kayak ini, ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, serupa. Kalau yang nama serupa tuh nggak sama, amin. Nggak sama sebangun, serupa, nggak sama. Jadi jangan bilang Yesus itu 100% manusia, jangan ya. Jadi nggak 100%. Jadi serupa anak manusia. Perhatikan, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Itu biasanya yang mengenakan itu baju, tapi Yesus memang selalu, karena memang Yesus juga sebagai imam besar agung kita. Itu ya baju imam itu, kalau sampai panjang ke bawah gitu, ya. Dan lalu di sini di dadanya, dada menunjukkan kasih, amin. Dalam hati ya, ada kasih ya, dada. Maka Yesus itu begitu kasih, begitu luar biasa. Apa kasihnya yang besar kepada kita semua. Dan ikat pinggang, ya, jadi berlilitkan ikat pinggang dari emas di dadanya itu, bukan di sini, di sini. Itu menunjukkan kekuatan ilahi. Di sini itu emas ya. Biasanya ikat pinggang di sini ya, di pinggang ya. Tapi ini ikat pinggangnya itu dililitkan di dadanya, berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, jadi betapa luar biasanya, perkasanya Yesus Kristus yang kita sembah ini. Dan berlilitkan ikat pinggang emas ini itu sebetulnya kekuatan yang ilahi. Ini juga dimiliki oleh para malaikat. Ya, di malaikat juga di dalam Wahyu pasal 15, kok kita lihat 15:6. Wahyu pasal 15 ayat 6. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Kita juga kalau kita diizinkan oleh Roh Kudus, oleh malaikat Tuhan, kita dapat kekuatan yang sangat luar biasa secara ilahi. Untuk apa? Mengemban gereja. Kan ini nanti dipersekutukan dengan gereja-gereja, ini kan lokal, gereja-gereja di seluruh muka bumi ini kita harus bersatu. Harus bersatu. Nah ini kan harus dimulai dari kita dulu kan, ya. Nanti masing-masing siapa duluan yang akhirnya nanti kita bersatu. Gereja ini harus bersatu, baru itu bisa diangkat. Kalau enggak itu. Dan itu enggak lama loh. Kenapa? Ini ada dibantu oleh para malaikat dari 7 jemaat tadi. Ya. Jadi yang seperti Musa atau yang seperti Elia gitu, itu kuasanya luar biasa. Ya, jadi raja pun akan tunduk sama hamba Tuhan itu atau sama malaikat Tuhan itu yang luar biasa yang Tuhan pakai. Lalu kepala, perhatikan
perhatikan saudara, Yesus ini kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Kepalanya ya, dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Kalau yang namanya kepala dan rambutnya putih, pengertian kita sebagai manusia itu kan usia lanjut. Oh, lanjut usia. Saya kan lanjut usia udah lebih 80 saya. Ya udah lanjut usia. Jadi tapi tidak berlaku bagi Tuhan. Karena apa? Karena Yesus ini dia hidup di dalam kekekalan. Itu hanya menunjukkan aja kewibawaan dia sebagai Tuhan atau Allah. Itu dari rambut itu, ya. Matanya bagaikan nyala api. Saya perhatikan dulu ya, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ya. Saya terusin dulu. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Luar biasa. Penampilan Yesus itu nanti di awan-awan model gitu. Jadi saudara nggak bisa dibohongin oleh nabi palsu atau apa palsu begitu ya, atau Mesias palsu, nggak bisa. Karena inilah Mesias kita yang kita sembah, kita puji dan kita agungkan. Dia nanti datang di awan-awan. Jadi kita setidak-tidak mengenali dia, ya. Meskipun di dalam roh saya yakin bahwa itu hanya sekejap, tetapi selanjutnya dia akan memperlihatkan mukanya sendiri. Ya, sebagaimana waktu dia keangkat di sorga, dia keangkat begitu, dia turun lagi begitu, seperti itu. Tapi ini hanya untuk menunjukkan kepada kita betapa luar biasa perkasanya Tuhan kita yang maha mulia ini. Luar biasa, ya. Sehingga bayangkan saudara, matanya bagaikan api. Jadi sorot mata itu menyelidik. Makanya hati kita itu yang diselidik oleh Tuhan. Hati kita bisa bikin apa aja, tetapi kan kalau hati kita nggak tulus atau apa, itu pasti Tuhan tahu. Dan saat ini juga Tuhan menilik hati kita pribadi lepas pribadi. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara, ini sama ya, di dalam perapian, suaranya bagian desau air bah. Itu mengadili sesungguhnya, mengadili. Ya, jadi dia kan hakim sebetulnya ini dia belum lakukan, tetapi dia sudah memisahkan. Maka hati-hati saudara, kita harus betul-betul paham dan kita harus betul-betul mengerti bagaimana hidup kita selanjutnya ke depannya. Apakah kita terus-terusan menoleh ke belakang dengan dunia kita, atau kita sudah mau beranjak kepada kerohanian kita, memupuk itu, karena rohani kita harus bertumbuh dan menjadi kuat sampai kapanpun, dan kita tetap memuliakan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tidak memblek, tetapi makin banyak tantangan, makin kita tuh termotivasi, dan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Harus, jangan memblek. Harus, ini udah waktunya. Ya. Jadi kalau ada apa jangan dipicicinin, jangan gitulah saudara. Itu kalau kayak gitu kan nakutin kan, diangkat lagi. Jangan, itu nanti disiksanya sama antikris. Jangan jatuh ke situ, gitu maksud saya. Ya, jadi kita harus sadar, kita harus ikut menjadi setidak-tidaknya. Itu kan ada jadi pengantin, ada juga yang jadi tamu, ya. Di dalam kerajaannya, ada juga yang jadi keluarga pengantin. Kalau masuknya 3 itu masih bagus, tapi jangan yang ketinggalan dapat apa-apa tuh.
disiksa oleh Roh Kudus, oleh antikris. Jadi itu hati-hati, kita harus sadar diri bahwa kita Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat. Haleluya. Kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi Tuhan.